Ya, ya. Saya minta Profesor Dr. Anies Masturhatun, SHMH, untuk menyampaikan kurikulum vitae Saudara Promovendus. Dipersilakan. Daftar riwayat hidup Promovendus, nama Hani Subagio, SH MM CLI, tempat tanggal lahir Yogyakarta 17 Januari 1970, agama Islam, jabatan fungsional akademik asisten ahli, perguruan tinggi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jalan SWK 104 Lingkar Utara, Condong Catur, Depok, Sleman. Alamat rumah Jalan Condong Sari C11 Groboh, Condong Catur, Depok, Sleman. Karya tulis, ini banyak sekali buku-bukunya. Kalau dibaca satu-satu nampaknya nggak cukup ini, Prof. Beliau aktif di dalam kegiatan juga international conference, sangat banyak juga. Dan juga sudah menerbitkan jurnal pada jurnal internasional bereputasi. Demikian daftar riwayat hidup Promovendus. Insya Allah beliau layak untuk diajukan ujian promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Anies Masturhatun, SHMH. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan seluruh Dewan Penguji, ada 7 yang secara luring ini, ada 5, secara daring ada 2 ya. Pertama penguji eksternal, Profesor Dr. Lazarus Tri Setiawan, SHMH. Ini, Assalamualaikum Prof. Lazarus. Waalaikumsalam, Prof. Gun. Terima kasih. Selanjutnya moga-moga sudah muncul. Kalau belum muncul, Mas Aziz telepon itu Dr. Agus Pandoman, SHMKN. Belum nampak ya. Moga-moga bisa, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Kemudian yang luring, Profesor Dr. Eko Soponyono, SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Unisula. Sebelah kirinya, Dr. Marianto, SHMH, Dosen Fakultas Hukum Unisula, Ketua Senat Fakultas Hukum Unisula, dan saya Profesor Dr. Gunarto, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Unisula. Sebelah kiri saya, Profesor Dr. Anies Masturhatun, SHMH, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Paling kiri, Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsi, SHMH, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promovendus untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saudara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, MHum, Ketua Dewan Penguji dan Dekan Fakultas Hukum sekaligus promotor, Bapak Dr. Agus Pandoman SHMKN, anggota Dewan Penguji dan co-promotor, yang Profesor Dr. Hajah Sri Endah Wahyuningsih SHMHum, anggota Dewan Penguji, Profesor Dr. Lazarus Tri Setiawan SHMHum, anggota Dewan Penguji, Profesor Dr. Hajah Anies Masturhatun SHMHum, Sekretaris Dewan Penguji,
Profesor Dr. Eko Soponyono SHMH, anggota Dewan Penguji, dan Bapak Dr. Marianto SHMH, anggota Dewan Penguji. Perkenankan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi yang berjudul Rekonstruksi Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Merek yang berbasis nilai-nilai keadilan. Dewan Penguji yang saya hormati, judul ini kami angkat dengan mendasarkan kepada bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah pasti harus menjamin dan melindungi iklim usaha yang baik dan jujur, apalagi di era pandemi saat ini gitu, dengan menjamin adanya persaingan usaha yang sehat melalui perlindungan kekayaan intelektual. Salah satunya yang kami kaji adalah merek, agar perekonomian dapat berjalan dan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, judul ini kami angkat sebagai bentuk penghormatan kepada hak kekayaan intelektual, diharapkan akan meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Maka perlindungan atas segala hasil karya cipta, rasa, karsa masyarakat itu penting untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Dan hal ini juga dilandasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan undang-undang ini pun sudah mengalami rekonstruksi berulang kali, dan menurut hasil kajian kami juga perlu direkonstruksi berikutnya. Kami mengangkat dua rumusan masalah dalam disertasi kami. Yang pertama adalah mengapa perlindungan hukum dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis belum berkeadilan atau belum di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan. Yang kedua, bagaimana konstruksi atau bagaimana rekonstruksi ideal penerapan pendaftaran merek agar memberikan perlindungan hukum kepada pihak terkait yang berbasis nilai-nilai keadilan. Dewan Penguji yang terhormat dan amat terpelajar, kami mengangkat dengan kerangka teori dari beberapa kajian, misalnya dari pendapatnya John Rowe, keadilan, bahwa harapannya perlindungan hukum itu untuk orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung, karena seringkali keadilan menurut John Rowe tidak bisa hanya memihak kepada yang beruntung saja, tetapi ada juga yang tidak beruntung. Nah, oleh sebab itu orang yang beruntung maupun tidak beruntung pada hakikatnya harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang lain, teori misalnya hukum progresif, Prof. Sacipto Raharjo, di sana dikatakan bahwa hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, ya, sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Prinsipnya hukum itu untuk manusia, living in law. Bagaimana hukum terus berkembang untuk bukan hanya melindungi kepentingan pihak yang memiliki modal besar, yang kaya, tetapi juga berpihak kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Metode penelitian yang kami angkat, paradigmanya adalah konstruksivisme. Penelitian ini untuk menghasilkan satu pemikiran atau gagasan atau boleh bisa jadi teori baru mengenai penguatan fungsi Jadi pendekatannya adalah yuridis normatif, ya, pendekatan politik hukum dan pendekatan komparisi. Kalau saya sampaikan tentang skemanya, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan sistem pendaftaran merek yang saat ini berlaku, first to file, pertama siapa yang mendaftarkan maka dia mendapatkan perlindungan hukum yang terlebih dahulu. Namun dari kajian kami, dari teori keadilan, teori hukum progresif, dan teori perlindungan hukum, banyak ditemukan adanya kemultitafsiran, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Kenapa demikian? Kenapa ini bisa terjadi? Karena seringkali
dari kasus yang ada, kami perbandingkan sengketa merek yang ada di Indonesia misalnya, bagaimana kasus yang baru, Tempo Gelato di Jogja ada toko es krim namanya Tempo Gelato, itu mereknya didaftarkan oleh mantan karyawan. Karena dia tahu bahwa Tempo Gelato ini belum didaftarkan di mereknya, maka dia kemudian mendaftarkan merek. Dan dia mendapatkan perlindungan hukum. Dia mendaftarkan merek dengan itikat tidak baik. Kenapa? Karena pemilik sebenarnya pun belum sempat mendaftarkan, tetapi lebih didahulukan. Lain halnya misalnya dengan geprek bensu, misalnya ayam geprek bensu itu pemilik nama bensu, Ruben Onsu, bahkan tidak mendaftarkan mereknya. Tapi dia di pengadilan bisa menggagalkan orang yang sudah mendaftarkan merek. Kenapa demikian? Karena multitafsir. Karena penafsiran yang berbeda yang diambil oleh hakim di dalam memutuskan perkara. Contoh yang lain misalnya Aqua gitu, kasus Aqua. Aqua itu menggugat semua pesaingnya yang menggunakan merek dengan kesamaan kata Aqua. Nah, ini juga menurut kami timbul ketidakadilan. Kenapa? Karena membatasi ya, monopoli orang kaya memiliki modal itu bisa mengalahkan tujuan utama dari pendaftaran undang-undang merek ini adalah untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Karena dibatasi, orang tidak bisa berkreatif lagi. Padahal untuk merek yang lain pun masih dimungkinkan. Misalnya sebagai contoh misalnya Pepsodent, produk yang lain Ciptaden sama-sama ada den juga tidak mengajukan komplain, tidak ada keberatan. Walaupun produknya sama, kelas yang sama, pasta gigi. Nah, ini contoh. Tapi apa yang terjadi misalnya perusahaan orang tua yang pemilik formula strong gitu, pasta gigi, menggugat Pepsodent gitu, Pepsodent baru-baru ini. Dan akhirnya di pengadilan Pepsodent dianggap bersalah karena mengambil kata strong yang sudah dipergunakan oleh formula strong. Kesimpulan dari disertasi kami yang pertama memang harus dipastikan harus ada rekonstruksi kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sehingga lebih menjamin nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Demikian, mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Prof. Fedus telah menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saudara. Selanjutnya tanya jawab dimulai dari penguji eksternal. Saya persilakan Profesor Dr. Lazarus Trisetiawan, SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ketua Dewan Penguji yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan Penguji dan Saudara Promovendus. Oke, jadi dalam rangka untuk merekonstruksi mengenai perlindungan merek ini dilakukan dua hal sebenarnya, yaitu terhadap sistem pendaftarannya dan terhadap sanksinya. Nah, apakah yang dimaksudkan sistem pendaftarannya ini? Karena prinsipnya adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu, dia yang akan menjadi pemiliknya, diberikan perlindungan hukum atau diberikan hak-hak istimewa. Secara konstitutif artinya. Nah, pada saat kesimpulan saya baca, itu apakah sistemnya atau prinsipnya tadi, doktrinnya ini akan dirubah dari konstitutif menjadi gimana kira-kira? Silakan dulu. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Sistem pendaftarannya masih, Prof, menurut hemat kami masih first to file. Konstitutif sekarang lebih baik dari yang deklaratif. Namun tidak semata-mata hanya sifatnya konstitutif saklek, konstitutif saja, tetapi ada proses keadilan.
di sini menurut pendapat kami. Demikian, Prof. Ya, jadi lebih bagus kalau itu konstitutif daripada deklaratif menurut tadi, sehingga tetap mempertahankan konstitutif dari aspek yang lebih adil lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai sanksinya, karena sanksi yang seberat apapun atau sanksi dirubah dengan sesuatu yang mungkin lebih berat, ini dari sisi sengketa atau dari sisi pelaku, kalau dia memang ada kesengajaan, itu dari kemungkinan yang akan terjadi itu tidak akan mampu untuk merubah tingkah laku, apalagi yang tadi dari sisi kesengajaan ya. Menurut Saudara Promovendes gimana? Kira-kira kalau itu dari sisi sanksinya diperberat atau didenda atau pidana dan ganti atau perdata sekaligus? Silakan. Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Kami setuju, Prof. Jadi justru sanksi ini sebenarnya sebagai bagian dari efek jera. Maka dalam rekonstruksi kami mengusulkan untuk rekonstruksi ancaman atau sanksi itu harus ada batas minimal. Karena yang diatur hanya batas maksimal saja. Batas sehingga ketika di dalam pengadilan terbukti atau mungkin bersalah tetapi tidak ada hukumannya, bisa saja bebas. Maka kami usulkan ada sanksi paling sedikit atau paling sedikit, Prof. Ya, oke. Sekurang-kurangnya. Kurang-kurangnya, ya. Oke, jadi kalau kita mau bandingkan juga dengan kasus-kasus di web ya, kepemilikan web atau apa itu, mereka tahu bahwa ini mendirikan ada suatu pabrik atau perusahaan terkenal, kemudian dia membuat suatu website ya. Nah, kemudian diklaim kalau pemilik perusahaan ini, kita banyak temukan itu iklan-iklan seperti itu masuk dalam kategori merek atau apa kasusnya kalau dibandingkan dengan merek yang tadi sudah digunakan oleh seseorang, tidak didaftarkan tapi didaftarkan oleh orang lain. Kira-kira ada perbandingannya bisa dianukan enggak? Karena ini website ini kan juga sebenarnya nanti penting kalau itu diiklankan melalui online ya. Silakan. Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Menurut kami, hemat kami, ya, Prof, kaitannya untuk mereknya sendiri. Bisa bentuknya huruf, gambar, atau susunan kata, kalimat, huruf, angka. Itu bisa termasuk perlindungan di dalam merek. Namun, untuk kaitannya struktur web itu sendiri, rumus-rumusnya menikah dilindunginya dengan paten, Prof. Dengan paten. Dengan kekayaan. Jadi kasus-kasus itu kan banyak. Kalau dia Betul, dia punya usaha terkenal, dibuatkan website oleh orang lain, kemudian itu terjadi suatu transaksi di luar itu, seperti jual beli yang dianukan. Oke, sekarang yang terakhir, motonya apa kira-kira disertasi ini kok? Saya belum membaca motonya. Silakan. Ini terakhir. Baru terpikirkan kemudian. Mohon terima kasih atas mengingatkan, Prof. Oh ya, oke, karena waktunya sudah selesai, saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji, matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Prof. Terima kasih Profesor Dr. Lazarus Tri Setiawan, SHMH. Selanjutnya ini yang berada di ruangan, mulai dari sebelah kanan, saya persilakan Profesor Dr. Eko Soponyono, SHMH. Nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terpelajar, Prof. Gun, dan seluruh anggota Dewan Penguji yang amat terpelajar. Juga Bapak Promovendes, Pak Ani Subagio. Sukses ya, Pak, atas prestasinya luar biasa. Siap, Prof. Iya, Pak. Saya hanya memberikan masukan. Ini, Pak, konsep berpikir yang konsis itu antara judul disertasi dengan yang akhir latar belakang itu diurutkan gitu, Pak, karena saya baca judulnya rekonstruksi perlindungan hukum dalam pendaftaran merek yang berbasis nilai keadilan, tapi di akhir kalimat latar belakang
rekonstruksi terhadap pendaftaran merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang terkait yang berbasis nilai-nilai keadilan. Ini yang saya artikan, ini ada ketidakkonsistensian gitu nih Bapak. Jadi mohon berkenan nanti dirumuskan lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika saya membaca, memahami formulasi perumusan masalah Bapak, yang pertama kan mengapa dan seterusnya belum berbasis keadilan kan. Kemudian yang kedua langsung penjenengan mohon maaf bagaimana gitu Pak, enggak pakai akhiran jadi bagaimana gitu kemudian bagaimanakah yang betul begitu, bukan yang betul tadi tradisi ilmiah. Penggunaan bahasa itu tidak menggunakan bagaimanakah, bagaimana ngatan, bagaimana konstruksi ideal dan seterusnya itu. Pak Hani berkenan Pak, kalau digunakan konsep berpikir ada rekonstruksi pasti ada konstruksi. Itu yang permasalahan pertama. Lah kemudian tidak mungkin ada rekonstruksi kalau tidak ada kendala-kendala di dalam konstruksi di permasalahan pertama. Nah, kalau Bapak menjawab dari apa yang saya sampaikan, ya Prof, itu saya masukkan di dalam subbab dari permasalahan pertama tentang kendala-kendala yang muncul dalam hal perlindungan hukum terhadap pihak yang mendaftarkan merek, itu monggo berkenan. Tapi kalau tidak, monggo nanti ada permasalahan yang kedua, yaitu kendala-kendala yang muncul. Karena sekali lagi cara berpikirnya ada konstruksi, ada kendala, baru rekonstruksi. Ngeten Mbak Ani. Jadi dengan demikian cara berpikir kita, yang pertama itu ius constitutum, hukum yang saat ini. Yang kedua itu masih ius constitutum, tetapi menganalisis kendala, nah baru rekonstruksi itu ius constituendumnya begitu, yang akan datangnya. Ngeten Bapak. Ada komentar silakan Mbak. Waktunya sangat terbatas. Terima kasih Prof atas pertanyaan, atas saran yang ada untuk masukan. Baik Prof, untuk yang bab permasalahan kaitannya dengan mengapa itu memang kami mencantumkan faktor-faktor kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, kami kaji juga kami matrikan di sana berdasarkan kasus. Leres Bapak. Itu dugaan saya berarti sudah masuk di situ. Tapi kalau tidak nanti dibuatkan permasalahan kedua. Kerjakan. Siap. Ngaten Prof. Mbak Nun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Eko Supanyono, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Dr. Marianto, SHMH. Baik Prof. Terima kasih Prof. Bun atas waktu yang diberikan. Ini saya membaca dari disertasi Anda. Ini banyak sekali, ada beberapa hal yang saya temui secara tidak sengaja. Anda menulis tapi mengutip dari mana tidak jelas. Ya, kutipannya dari mana tidak jelas sehingga saya pikir ini tulisan Anda sendiri. Tapi ketika saya membaca kelanjutannya ternyata Anda ngambil dari sana, ngambil dari sini tanpa ada kejujuran untuk menuliskan dari mana Anda mengambil. Ini misalnya pada pendekatan penelitian, ya, itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal. Karena setiap penulis buku metode penelitian hukum itu berbeda, ya. Misalnya seperti Profesor Sutandio dan Prof. Roni, penelitian doktrinal itu masuk dalam penelitian normatif. Kemudian kalau Prof. Hikmahanto Juwana itu penelitian doktrinal itu bukan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa S1 untuk mengetahui hukum apa yang berlaku. Nah, itu penelitian normatif. Tapi untuk penelitian doktrin adalah penelitian doktrinal. Di sini ada penelitian doktrin hukum. Misalnya asas hukum etikat baik itu asalnya dari mana itu. Nah, kemudian hukum tidak berlaku surut
Ini Sumber. ini doktrinal menurut Pak Hikmanto Juwana. Dan penilaian tipe seperti ini banyak ditinggalkan oleh akademisi, ya, karena banyak tidak menghasilkan hibah, gitu ya. Nah ini saya melihat tidak ada. Kemudian juga saya melihat di sini jenis penelitian Anda adalah deskriptif analitis. Apa yang Anda maksud dengan deskriptif analisis atau apa ini maksudnya? Monggo silakan. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Marianto SHMH atas pertanyaannya. Kami mengkaji dari beberapa kasus yang ada, Pak, berdasarkan teori-teori yang berlaku, yang ada tentang masalah tersebut. Sehingga kami harapkan kami bisa memaparkan, menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat. Dan kemudian kami analisa bahwa ketidakadilan itu seringkali dirasakan oleh masyarakat, baik dia sudah mendaftarkan merek dengan beritikat baik, atau ada orang yang tidak sempat untuk beritikat baik memiliki merek, dan kemudian dilanggar oleh orang lain. Demikian, Pak. Ya, inilah yang saya maksudkan untuk memperjelas dari mana Anda sebetulnya mengutip ini. Ya, karena ada perbedaan dari para ahli metodologi. Kalau Prof. Hikmahanto mengatakan analitis itu, ya, ini yang membedakan. Karena waktunya habis, kita kembalikan pada Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Marianto SHMH. Sekarang giliran saya ya, itu di disertasinya belum ada implikasi teoritis maupun implikasi praktis ya. Jadi ini ada 3 gagasan baru ya. Pasal 20 huruf C. Jadi saudara menjadi merekonstruksi tidak memiliki daya pembeda pada produk dan kelas yang sama ya. Itu sebelumnya kan hanya tidak memiliki daya pembeda. Nah, itu implikasinya apa ya? Itu harus ada ditulis implikasi praktis ya. Tidaknya ini pertanyaan saya. Mengimplikasikan secara praktis apa? Terus pertanyaan yang kedua juga ini pasal 21 ini menjadi pendaftar yang pertama, kemudian saudara rekonstruksi menjadi barang dan atau jasa sejenis dengan memperhatikan nilai keadilannya. Jadi tidak hanya lebih dahulu oleh pihak lain yang dimohonkan atau terdaftar ya. Itu implikasinya praktisnya bagaimana? Yang saudara sebut sebagai nilai keadilan. Apakah pemegang merek dan pendaftar yang pertama itu menjadi berkolaborasi sehingga nanti patennya 50%, 50% atau bagaimana ya, itu implikasi praktisnya. Yang ketiga, temuan Bapak itu Bapak menghapus ya. Jadi merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis ya, yang memenuhi persyaratan tertentu. Ini kan usulannya dihapus. Ini implikasi praktisnya gimana? Kalau merek terkenal itu misalnya di sini itu ada KFC, kemudian apakah harus didaftarkan KFC itu di Indonesia oleh orang yang memegang franchise, apakah pemegang KFC yang di Amerika ya. Itu implikasi praktisnya bagaimana ya? Coba dijelaskan walaupun belum ditulis ya. Baik. Ya. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Kami masukkan di dalam saran juga bahwa dengan adanya rekonstruksi tersebut diharapkan
misalnya pasal 20 huruf C. Pembeda itu menurut kami tidak selalu memiliki hak monopoli gitu. Kalau misalnya bisa pihak yang memiliki merek, tetapi dia bisa bisa membuktikan ada beda dari merek yang sudah terdaftar, semestinya dia mendapatkan hak juga atas perlindungan itu, sehingga tidak ada monopoli. Demikian, Prof. Sehingga harus dibatasi yang memiliki pembeda itu, yang tidak memiliki pembeda itu dalam hal apa. Maka kita saya ambil contoh kasus, Prof. Di Inggris itu ada merek namanya Lacoste, itu digunakan untuk baju, pakaian, dan dokter gigi. Nah, dokter gigi ini menggunakan merek Lacoste, bukan merek Lacoste, tapi gambar buaya. Buaya dengan giginya, persis merek Lacoste. Nah, itu digunakan tujuannya apa? Karena dokter gigi itu kuat itu buaya, dan dia pakai ilustrasi seperti itu. Dan akhirnya menurut pengadilan dikabulkan. Asal tidak sejenis tidak masalah, tapi digunakan merek yang hampir sama. Maka oleh sebab itu kami kalau selama tidak satu kelas, maka ya diperkenankan untuk diloloskan. Kemudian kaitannya dengan implikasi dengan merek yang terkenal. Merek terkenal itu begini, Prof. Walaupun kita menjadi bagian dari organisasi merek internasional, tetapi pemberdayaan masyarakat kita internal sebaiknya memang menjadi pilihan agar itu berkeadilan, dapat perlindungan yang lebih. Maka oleh sebab itu kami sampaikan bahwa implikasi nantinya bahwa pengaturan mengenai pasal itu, dihapusnya pasal itu, maka merek-merek kita bisa juga bersaing dengan merek internasional. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Ini nanti dilanjut penanya berikutnya, Profesor Dr. Anies Masturatun SHMH, sekaligus memimpinnya. Saya tak izin sholat maghrib dulu. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota penguji, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dan yang berbahagia Saudara Provendus Hani Subagio ya. Insya Allah sebentar lagi nanti menjadi dokter merek ya. Amin. Jadi khusus di kekayaan intelektual nanti seperti itu ya. Jadi kita jadi teman gitu ya. Ya, Saudara Provendus, Undang-Undang 20 tahun 2016 itu mengatur mengenai merek dan indikasi geografis. Nah, kira-kira menurut saudara, apakah antara merek dan indikasi geografis itu hal yang berbeda atau hal yang sama? Silakan. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Yang dulu pernah ditanyakan juga oleh Prof Jamal ketika kami ujian kelayakan, bahwa apa perbedaan undang-undang yang lama dengan yang baru. Gitu. Nah, salah satunya kami sampaikan bahwa politik hukum yang Undang-Undang Nomor 20 2016 dasarnya adalah bagaimana lebih muatan lokal itu bisa dipenuhi, sehingga indikasi geografis yang dimasukkan dalam Undang-Undang merek itu menjadi satu kesatuan. Demikian, Pak. Iya, terus kemudian merek dan indikasi geografis bedanya di mana? Kaitannya sama nilai-nilai lokal, Prof. Nilai-nilai lokal kaitannya dengan produk atau jasa, produk barang maupun jasa yang dihasilkan dari indikasi geografis tersebut. Bedanya adalah kaitannya sama wilayah atau tempat. Misalnya contoh kopi Gayo di Kulon Progo yang sudah dapatkan pendaftaran IG-nya itu gula semut Kulon Progo.
kalau Ya, di Sleman. didasarkan pada kondisi geografis. Kondisi ya. geografis. Baik, selanjutnya. Tadi saudara jelaskan ada perbedaan ketika Undang-Undang tahun 92 dengan Undang-Undang 97, di mana ada pergeseran paradigma dalam pendaftaran merek dari first to use. Atau yang stelsel konstitutif ya menjadi first to file, stelsel deklaratif ya. Kira-kira menurut saudara apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan sistem pendaftaran itu? Kemudian yang kedua, menurut saudara kalau untuk Indonesia itu sebetulnya lebih baik yang mana atau lebih menguntungkan yang mana? Silakan. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Kaitannya dengan perbandingan undang-undang, maka hampir sebagian besar negara juga menerapkan first to file, dan ini sebenarnya tujuan akhirnya sebenarnya untuk kepastian hukum. Bagaimana orang supaya mendapatkan perlindungan hukum, maka mereknya itu didaftarkan, harus didaftarkan. Walaupun memang Direktorat Hak Merek juga mestinya harus memproses dengan baik dan benar merek-merek yang terdaftar. Terakhir, kalau yang lebih baik tetap konstitutif menurut kami, Prof. Ya, selamat ya. Dan selanjutnya kita undang Profesor Dr. Hajah Endah WNSC. Monggo Prof. Endah. Terima kasih Ketua Dewan Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penguji, para hadirin yang saya muliakan, serta promovendus yang berbahagia. Selamat atas ujian promosi doktor pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk masa depan dan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, kita sebagai wanita, apalagi wanita di Indonesia, ini kan sering senang pakai barang yang KW tapi asli gitu ya Pak ya. Dan kita menyadari, ya. Jadi ada KW1, KW2, KW3 gitu. Walaupun kita kalau beli yang asli katanya mehong gitu ya Pak ya. Misalkan tas merek Gucci atau tas merek yang lain yang kalau dipakai mungkin Vena Melinda itu harganya 1M, kita beli aja yang 2-3 juta gitu. Artinya kan itu KW asli tapi KW gitu. Padahal seperti tadi disampaikan bahwa model pendaftaran merek saat ini itu adalah first to file. Walaupun beriktikat buruk, artinya dia tetap dilindungi. Tolong jelaskan, dilihat dari perspektif tujuan hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau dari kepastian hukum pasti yang mendaftarkan pertama itu dilindungi. Tapi tolong saudara jelaskan bagaimana kalau kita lihat dari perspektif kemanfaatan dan keadilannya. Silahkan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Kaitan dengan merek yang selama ini seringkali menjadi masyarakat kita jujur masih memandang bahwa merek itu rumit pengurusannya, biaya pemeliharaannya, pendaftarannya mahal, biaya pemeliharaannya juga mahal. Sehingga berasumsi bahwa nanti saja kalau merek ini sudah terkenal baru didaftarkan. Dan ini juga menimbulkan masalah karena ketika merek ini sudah terkenal seperti halnya misalnya yang di Klaten ada soto seger Mbok Giem gitu. Begitu terkenal, soto segernya didaftarkan merek. Dan akhirnya keluar Bu Soto Seger Mbok Giem yang tadinya pertama kali memang membuat merek itu kalah gitu. Jadi tidak boleh diesomasi, tidak boleh lagi menggunakan kata seger gitu dengan E-nya yang banyak. Nah, kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa ketika bahwa merek itu pasti punya manfaat ketika dia didaftarkan supaya usahanya baik, bagus. Bahkan beberapa orang bisa kaya raya bukan karena produknya lagi, produk barang atau jasa, tetapi hanya menjual mereknya saja. Dengan menjual merek, maka dia mendapatkan, kalau sudah didaftarkan, dia akan mendapatkan manfaat baik secara perlindungan hukum maupun secara ekonomis.
secara ekonomis dia akan mendapatkan keuntungan untuk memelihara mereknya, dan dia juga harus berusaha bagaimana merek itu bisa dibangun dengan baik. Dalam sisi keadilan sudah wajar sebenarnya bahwa ketika orang mendaftarkan merek di Direktorat Merek, dia akan mendapatkan perlindungan karena dia mendapatkan manfaat, maka itu dianggap adil. Adil bagi yang sudah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Demikian, Prof. Berarti pakai KW-KW nggak apa-apa juga ya Pak ya? Karena saat saya di Belanda dulu, waktu mengambil sandwich light di Rotterdam, saya beli sepatu di toko itu juga ditawari. Ini Adidas yang mau Vietnam, mau yang Thailand, atau mau yang Eropa gitu. Nah itu ternyata harganya berbeda-beda, saya tidak tahu kualitasnya, tetapi ternyata dengan merek yang sama, produk berbagai negara itu dengan harga yang berbeda. Saya cukupkan sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Enda. Selanjutnya kita undang co-promotor Bapak Dr. Agus Pandoman. Silahkan. Terima kasih Prof. Anis, Prof. Enda, dan Prof. Kun. Alhamdulillah bimbingan co-promotor dari saya sampai masuk ke ujian terbuka. Saya mengucapkan selamat dulu pada Mas Hani. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saudara jawab. Itu ada 3 pertanyaan yang nanti boleh dijawab. Undang-undang merek itu sudah beberapa kali dilakukan rekonstruksi, yaitu dari undang-undang yang Reglement Industrial Eigendom tahun 1912 ini sudah ada tentang merek. Kemudian direkonstruksi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961. Kemudian direkonstruksi yang ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1991. Dan ini tidak puas juga terhadap undang-undang merek ini, kemudian direkonstruksi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Dan pada saat reformasi, kemudian undang-undang ini juga direkonstruksi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Dan terakhir direkonstruksi menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Mudah-mudahan hasil penelitian saudara ini akan bisa merekonstruksi kembali undang-undang merek ini. Tolong jelaskan apa kehendak dari masing-masing konsep dari undang-undang ini dari tahun 1912 sampai yang terakhir 2016. Mohon dijelaskan dulu. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Agus Pandoman, SHMKN atas pertanyaannya. Jadi kekayaan intelektual sebagai merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki peran yang terus berkembang dari yang semula tidak penting menjadi sekarang sangat penting sekali, bahkan sengketanya merek itu nilainya sudah miliaran. Jadi pengaturannya juga kita semakin lama semakin baik. Yang dulu pengaturan tentang merek dengan reglemen itu kecenderungannya kepada pihak misalnya penguasa tertentu, waktu itu kolonial, kemudian dibawa ke Indonesia, diperlakukan sedemikian rupa sampai sekarang kemudian kita memiliki prinsip atau sistem yang menurut hasil pemberlakuan di beberapa negara itu adil, ya, first to file, konstitutif gitu. Bagaimana kemudian orang harus memiliki kewajiban mendaftarkan mereknya supaya dia dilindungi, supaya dia mendapatkan perlindungan atas produk, barang, dan jasa yang dimilikinya. Demikian, Bapak. Ya, bagus. Jadi, tadi ada pertanyaan dari Prof. Enda. Saya teruskan aja. Itu ada merek dan brand. Sehingga kita dalam belanja, dalam penentuan merek itu harus branded.
Itu apa perbedaannya? Prinsipilnya antara merek dan branded sehingga bagi dokter selesai. Ya, terima kasih Bapak Dr. Agus Pandeman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ujian kami skor sebentar. Silahkan Saudara Promovendus beserta tamu undangan untuk beristirahat. Dan Bapak Ibu Dewan Penguji bisa bermusyawarah di ruang sidang. Terima kasih. Nilainya di sini. Udah. Saya tadi tanya. Itu tadi. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka, saya lanjutkan kembali. Skorsing saya cabut. Setelah seluruh Dewan Penguji memberikan penilaian secara online, Saudara Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai 3,81. Predikatnya cum laude, Dr. Hani Subagio, SH MKN MM, tercatat sebagai lulusan ke-431 di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan memberikan rahmat, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat bagi Dr. Hani Subagio, SH MKN. Penyerahan surat keterangan lulus hadirin dimohon berdiri. Dr. Hani Subagio, SH MKN MM dimohon menempatkan diri. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum didampingi Sekretaris Program dipersilahkan. Selamat. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Sekretaris Program dan Dr. Hani Subagio, SH MKN MM kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali.
pesan dan kesan doktor baru kepada Dr. Hani Subagio, SH MKN MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang sampai hari ini bisa mengantarkan saya pada posisi ini. Terima kasih kepada ibu saya, Bu Betty Mujiati, pada istri saya Nusarini, adik saya, ada dua, Duyana Sulistiani dan Radian Ratri, dan istri, suami, serta anak-anak, ponaan, ada teman-teman dari UPN Veteran, ada Pak Dr. Ambar, Pak Dr. Agung. Terima kasih atas dukungan, terima kasih. Begitu kesan mendalam kuliah di Unisula. Saya dapat waktu hari ini untuk bisa ujian terbuka sama dengan neton almarhum bapak saya. Ya, ini hadiah untuk beliau. Saya kira mungkin itu. Terima kasih, Prof, atas bimbingannya selama ini. Ujian promosi doktor ditutup oleh Dekan Fakultas Hukum. Sebelum saya akhiri ujian terbuka ini, pertama saya mengucapkan selamat pada Dr. Hani Subagio, SH MKN MM. Doktornya dengan predikat cum laude ya. Kami mengucapkan berjuta-juta terima kasih pada tim promotor, khususnya Dr. Agus Pandoman ya, yang telah berhasil mempromosikan Dr. Hani Subagio, SH MKN MM hari ini dengan predikat cum laude. Terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan pada seluruh Dewan Penguji, khususnya penguji eksternal, Profesor Dr. Lazarus Tri Setiawan, SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Undip. Juga terima kasih pada Dr. Agus Pandoman. Terima kasih juga pada Profesor Dr. Eko Soponyono, SHMH, Profesor Dr. Anis Masduratun, SHMH, Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SHMH, dan Dr. Marianto, SHMH. Terima kasih juga kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang dengan penuh kesabaran sampai akhir pada ujian terbuka ini, baik yang ikut secara luring maupun secara daring atau live ya. Khususnya kami menyampaikan berjuta-juta terima kasih pada Hajah Betty Supono, matur suwun Bu, pada Ibu Nusarini, matur sembah suwun, juga kepada Rahadian Ratri, makasih Bapak, juga kepada Tiani, terima kasih juga kepada Batari, Laksmi, dan Rati. Terima kasih juga kepada Hasanur Rahim. Terima kasih juga kepada Dr. Ambar Puji Haryanto. Matur sembah suwun Bapak. Terima kasih juga ini kepada Dr. Agung dan teman-teman dari UPN Veteran Yogyakarta. Semoga jadi amal soleh dan amal kebaikan kita semua. Marilah kita tutup ujian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Upacara selesai, Dr. Hani Subagio, SH MKNMM beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat hadirin dimohon berdiri. Terima kasih.